impresi yang saya dapat dari apa yang kamu tabur itu yang akan kami tuai. Itu menunjukkan crash subject lesson untuk kita ya, yang mana apa yang kita tabur hari ini itu yang akan kita tuai nanti. Jadi kalau kita tabur sekarang ini lalang, yang akan kita tuai juga lalang, ya kan? Yang kita tabur gandum, maka yang akan kita tuai juga gandum. Nah, proses ini sama dengan kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita melakukan dalam kehidupan kita setiap hari, dan kita tahu bahwa benih itu yang kita tabur itu adalah firman Tuhan. Di saat firman Tuhan itu masuk ke dalam tanah hati kita, apakah benih itu akan menghasilkan buah? Nah, sebagaimana Ellen White katakan, di saat aku masuk ke dalam kubur, apakah aku menjadi jagung yang matang yang bisa menghasilkan benih-benih baru yang akan menghasilkan buah-buah yang bisa dipanen, dituai pada masa time of trouble atau sandelo lah ya. Dan kemudian di saat benih itu ditaburkan, kita membutuhkan matahari kebenaran. Matahari itu untuk menyinari ya, untuk bibit itu bisa bertumbuh, dan juga perlu hujan gitu ya. Hujan itu sama dengan hujan awal dan hujan air yang dapat menumbuhkan dan juga mematangkan buah. Ayat 7 di situ dibilang apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jadi di situ dibilang apa yang kita tabur. Kalau kita menabur yang baik, tentu kita tuai yang kita baik. Tapi kalau kita menabur yang jahat, pasti tuai yang jahat. Contoh di dalam kehidupan kita hari-hari, perkataan atau pikiran, apa saja yang kita lakukan, itu kan dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang kita tabur juga, kalau kita bicara yang baik, pasti tuai yang kita baik. Jadi itu pilihan kita, apakah itu lalang atau gandum. Kalau kita pilih yang benar, pasti kita akan tersembunyi di dalam Kristus dan hasilnya baik. Terima kasih. Prinsipnya itu apa yang ditabur akan dituai, yang mana jika kita menabur yang baik, yang mana yang baik itu berasal dari Tuhan Yesus, dan yang mana jika kita menerima benih yang baik itu karena kemurahannya Tuhan Yesus, yang mana itu akan menjadi berharga bagi kita. Jika itu berharga bagi kita, itu tidak akan kita lupakan. Karena itu sangat berharga, itu tidak akan terlupakan dalam kehidupan masing-masing. Selamat menabur yang benar. Kita perlu hidup di dalam Kristus agar kita bisa menghasilkan sifat-sifat yang baik lewat kata-kata, lewat tindakan, dan hendaklah kita menabur kebaikan, dan baiklah kita percaya kepada perlindungan Tuhan setiap kali kita hidup di probation ini, dan setiap kesempatan dalam hidup kita sangat berharga, sehingga kehidupan kekal itu bisa dijamin oleh Kristus jika kita menabur yang baik. Kita diberikan probation. Nah, di probation ini kita diharapkan menabur hal-hal yang baik. Karena kenapa? Karena ketika kita tabur hal-hal yang baik, kita akan tuai hal-hal yang baik pula. Dan yang kita akan tabur dan tuai itu akan bersifat kekal, yaitu kehidupan kekal atau kematian kekal. Galatia 6 ayat 7, di mana di bagian B ini dibilang bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, ini kita sangat terimpress dengan kata-kata ini, apa yang ditabur itu yang dituai. Jadi apa yang orang baking setiap hari itu yang kita akan dapatkan hasilnya nanti. Apakah hasil itu membawa kita dalam keselamatan atau tidak. Nah, dibilang di 14 MR 89.1 di situ dibilang bahwa aku ingin hidupku tersembunyi di dalam Kristus Yesus agar penaburanku menghasilkan panen yang baik. Jadi bagaimana supaya kita ini menghasilkan panen yang baik? Itu kita harus hidup di dalam Kristus. Artinya hidup di dalam Kristus itu apakah secara tubuhnya ada di dalam kita? Tentunya bukan kan, tetapi melalui
firman-Nya atau rohnya itu. Nah, sehingga setiap tutur kata kita itu akan menghasilkan kehidupan yang kekal. Orang sekarang menunggu kedatangan Tuhan Yesus kan, tapi bukan itu. Tapi kalau kita mati itu bagaimana? Apakah kita mau hidup kekal atau tidak? Itu yang jadi perenungan saya. Terima kasih. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Cara bagaimana kita menaburnya ialah melalui kita punya setiap perkataan ataupun tindakan kita. Itulah caranya bagaimana penaburan itu terjadi. Jadi kalau prinsipnya tabur tuai, artinya kita perlu berjaga-jaga, berhati-hati dalam setiap kita punya perkataan ataupun tindakan. Karena tuaian itu tergantung apa yang kita tabur sekarang. Terima kasih. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jadi kalau kita tabur yang baik, di sini dikatakan bahwa aku ingin hidupku tersembunyi di dalam Kristus. Kristus Yesus agar penaburanku menghasilkan panen yang baik. Dan di probation ini aku memikirkan diriku. Apa yang saya tabur yang baik akan menghasilkan tuaian yang baik. Menabur yang jahat akan tuai juga yang jahat. Jadi probation yang Tuhan berikan kita harus renungkan dalam kita punya kehidupan, tingkah laku kita, pikiran kita, perbuatan kita, kata-kata kita, apakah itu menyenangkan Tuhan. Untuk menabur ini kesempatannya itu selagi masih ada probation. Itulah saat untuk kita menabur. Dan kesempatan ada probation itu, kita harus menabur untuk tuaian yang kita harapkan ke depan, yaitu kehidupan kekal. Betul, menabur punya konsekuensi dua, hidup kekal atau mati kekal. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari dosa kita dan Tuhan Yesus sudah mati ganti kita, kita menabur untuk konsekuensinya kehidupan kekal. Itu saja. Saya tabur yang baik, otomatis saya tuai yang baik. Kalau saya tabur yang jahat, otomatis saya tuai yang tidak baik. Di kutipan sini dikatakan bahwa ini isi hati daripada Ellen G. White, di mana dibilang, saya ingin menabur untuk waktu ini dan selamanya. Hatiku lapar dan haus akan kebenaran, aku ingin hidup tersembunyi di dalam Kristus. Jadi kalau kutipan yang pertama yang saya mengerti ya, di mana selama Ellen G. White atau selama saya hidup, apa yang tersembunyi di dalam diri saya? Yang tersembunyi adalah kebenaran Kristus. Ayat 7 dibilang apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Jadi kalau kita renung-renungkan ayat ini, betapa satu masukan untuk kita, biarlah kita menabur apa yang baik karena kita akan panen yang baik. Tapi kalau kita menabur yang tidak baik, ya kita akan juga panen yang tidak baik. Dan cuma dua pilihan, apakah kita memilih tabur yang baik untuk hidup kekal, atau kita mau milih yang tidak baik, di mana hasilnya adalah kematian kekal. Terima kasih.